Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khatib dari kelas A18, nomor NIM 228 113 0891. Saya berasal dari Kota Bondowoso, Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang dimana yang pertama di sini biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwiwati Suwiyaningrat, yang dilahirkan di Jogja, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1889 di lingkungan Keraton Jogja. Raden Mas Suwiwati saat berusia 40 tahun berganti nama dengan Ki Hajar Dewantara. Mulai saat itu beliau mulai tidak menggunakan nama kebangsawanannya di depan namanya. Hal itu supaya ia dapat dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan beliau hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya atau bangsa Indonesia ini. Baik, lanjut yang kedua, di mana di sini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh yang sangat disegani di Indonesia. Kenapa? Karena jasa-jasa beliau ialah dinobatkan sebagai bapak pendidikan di Indonesia. Bahkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara ini diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang dirayakan oleh seluruh masyarakat dan instansi kelembagaan pendidikan di Indonesia ini, di mana juga Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional khusus dalam bidang pendidikan, karena jasa-jasanya menjadikan perhatian pendidikan sebagai objek yang patut untuk terus dikembangkan, terutama di era modern seperti ini. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara mengedepankan prinsip ing ngarso sung tuladan ing madaya mangun karso, mana kuturi handayani. Baik, lanjut yang ketiga, konsep menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat budi pekerti. Watak hal tersebut merupakan bahwa sifat alamiah manusia yang memiliki kecerdasan secara sikap atau budi pekerti akan menimbangkan dan memikirkan hal-hal sebelum bertindak atau melakukan sesuatu hal. Di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa watak dan budi merupakan salah satu keselarasan yang dapat menimbulkan sebuah energi atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Atas dasar tersebut, pendidikan karakter sangatlah dibutuhkan dalam rangka menciptakan para generasi penerus bangsa.
di mana yang memiliki budi pekerti atau karakter generasi penerus bangsa, supaya nantinya dapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka mampu bersikap sesuai prinsip luhur yang mereka pegang. Mereka tidak akan goyah pada suatu hal yang kiranya membuat mereka jatuh atau pada jurang kesesatan, yang justru kiranya akan membuat mereka merugikan mereka sendiri. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam proses pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus melibatkan pembentukan nilai-nilai moral dalam etika dalam peserta didik, di mana Ki Hajar Dewantara juga mengedepankan pendidikan yang berbasis pada kreativitas lokal dan budaya Indonesia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga mencakup aspek kemerdekaan. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya jiwa merdeka dalam pendidikan yang melibatkan kebebasan lahir batin serta kreativitas peserta didik dalam konteks pendidikan di Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki referensi yang penting. Konsep ini juga menjadi landasan untuk mengembangkan kurikulum yang inklusif atau pembentukan karakter siswa dan pengembangan potensi manusia yang menyeluruh, di mana Ki Hajar Dewantara atau yang disebut juga Raden Mas Suwewati Swejaningrat adalah tokoh pendidik di Indonesia yang memiliki konsep pendidikan yang sangat semangat dan berpegang teguh. Adapun berikut beberapa gambaran tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang nomor 1, pendidikan sebagai hak setiap individu, di mana beliau memandang pendidikan sebagai hak setiap individu, bukan hak segelintir orang atau golongan tertentu. Ia berjuang untuk memberikan akses pendidikan yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, pendidikan merdeka. Konsep ini menekankan pada pembebasan pemikiran dan kreativitas individu. Ia melihat pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari belenggu ketidakmampuan dan pengetahuan terbatas. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses kreatif, di mana juga menekankan pendidikan sebagai proses kreatif. Siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi bakat mereka. Pendidikan seharusnya tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga merangsang daya kreasi dan inovasi. Yang keempat, pendidikan yang menyentuh, di mana konsep ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga emosional dan moral. Pendidikan yang menyentuh hati akan membentuk karakter yang baik pada setiap individu, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang berbudi pekerti luhur. Yang kelima, pendidikan berbasis modal lokal, di mana di sini juga
Beliau percaya bahwa pendidikan seharusnya mengakar pada budaya dan konteks sosialnya. Oleh karena itu, ia mengintegrasikan nilai-nilai tradisional lokal dalam proses pendidikan. Baik, untuk kesimpulannya di sini saya akan memaparkan kesimpulan yang saya dapat tentang konsep menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu kontribusi Ki Hajar Dewantara memberikan penting dalam konsep pendidikan di Indonesia dengan menekankan pada kekasan budaya dan peran kebebasan dalam proses belajar mengajar. Karena juga ini saya menyimpulkan Ki Hajar Dewantara dengan visinya tentang pendidikan merdeka menyoroti pentingnya pemberdayaan individu melalui akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berbasis budaya lokal. Konsep ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan identitas nasional Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya bangsa ini. Terima kasih. Demikian yang dapat bisa saya sampaikan dan saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.